Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ikhwatu fillah, pada sore hari ini kita dengan hidayah, rahmat dan juga pertolongannya menghadiri majelis ilmu yang tentunya bersyukur pada hari ini pula kita insya Allah menginjakan kaki kita di 2 bulan sebentar lagi menuju Ramadan, ya, yang tentunya ikhwatu fillah perlunya kita untuk senantiasa mempersiapkan untuk kualitas muslim yang lebih baik di Ramadan dan juga selepas Ramadan akan menjadi lebih baik lagi. Ikhwatu fillah, tentunya pula pada nanti kita bukan hanya menantikan, ya, tapi orang kebanyakan menantikannya itu tahun baru Masehi, itu ya. Yang tahunnya itu adalah tahun baru Masehi. Padahal nanti juga bertepatan dengan 1 Rajab, ya. Sekarang kan Jumada al-Akhirah, ya. Ya, Jumada al-Akhirah sekarang, terus nanti Rajab, Sya'ban tuh, ya. Kemudian Ramadan tuh. Tak terasa, ya. 2 bulan. 2 bulan menuju Ramadan. Tentunya apa yang kita lakukan, apa yang kita persiapkan, ya. Dari sekarang, ya, agar tidak lengah, ya, tidak dilalaikan dengan bagaimana nikmat as-sihhatu wal faragh, yakni sehat dan waktu luang, ya. Waktu luang kita disiapkan untuk apa, itu, ya. Nah, tentunya ikhwatu fillah sedikit nanti mengenai bulan Rajab, ya. Nah, ada beberapa sumber yang sudah saya baca, ya, dan juga sudah dipelajari, diterangkan juga di lembaga tuh, ya, mengenai bulan Rajab. Bagaimana serba-serbi bulan Rajab, ya. Tentunya di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Pula wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, agar bersegera menuju ampunan Allah, ya. Menuju ampunan wa jannah dan surga, ya. Dan seterusnya perintah yang menunjukkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Serta tentunya kita harus menjadi orang-orang yang sabiqun bil khairat, ya, yang mempersiapkan untuk Ramadan dengan persiapan sebaik-baiknya, dengan amalan sebaik-baiknya. Nah, bulan Rajab itu adalah kesempatan kita, ya, untuk mempersiapkan dari sekarang.
Nah, apa itu bulan Rajab? Yakni bulan ketujuh dalam penanggalan Hijriyah. Nama Rajab itu dari kata at-tarjib yang berarti at-ta'zim, mengagungkan ya. Karena biasanya bulan ini diagungkan sampai tidak boleh perang di dalamnya. Dan juga pada saat itu pula tak terdengar suara senjata ya. Di bulan Rajab ini karena termasuk bulan suci, tak terdengar satu senjata pun ya. Seolah-olah ya, dia katakan seperti orang tuli yang tidak dapat mendengar karena nggak ada senjata gitu ya. Begitu pula orang yang suka mengeluarkan tombak dari anak panahnya dan anak panah dari tempatnya. Ketika masuki bulan Rajab, mereka mencabut mata tombak itu ya, dan mata anak panah mereka untuk membatalkan peperangan. Nah itu. Karenanya bulan Rajab termasuk 4 bulan haram ya. Di antaranya yang berturut-turut Zulqa'dah ya. Zulqa'dah ya, terus Rayagung atau Zulhijjah ya, bahasa kita Rayagung gitu ya. Muharram, kemudian Rajab. Sebagaimana dalam firman Allah, yakni minha arba'atun hurum ya, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Dan juga disebutkan minha arba'atun hurum itu di dalam hadis salasah mutawaliyat ya, 3 yang berurutan, yakni Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram ya, tuh Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Warajabun dan bulan Rajab ya, warajabun. Syahru mudarrul ladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak ya, Rajab Mudhar itu di antara bulan Jumada dan Sya'ban, yakni sekarang ya, Jumada al-akhirah dan juga Sya'ban ya. Udah Jumadil akhir gitu ya bahasa kita, kemudian Rajab, Sya'ban tuh ya. Kalau di hadisnya ini Jumada terusnya ya. Jadi bisa dikatakan Jumada, yakni Jumada al-akhirah, Rajab, Sya'ban tuh ya. Terus bulan-bulan haram ini termasuk Rajab memiliki keagungan, kedudukan yang agung di sisi Allah Ta'ala. Di dalamnya diharamkan menzalimi diri sendiri dengan melakukan berbagai kemaksiatan dan melanggar hukum-hukum Allah. Hal itu sebagaimana firman Allah, "Fala tadlimu fihinna" al-ayah. Janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Maksudnya di surah At-Taubah ayat 36 ini, janganlah kalian menganiaya diri kalian pada bulan-bulan haram ini, karena dosa yang dilakukan di dalamnya lebih besar ya, lebih besar daripada dosa yang dilakukan di bulan lain. Meskipun kezaliman dan dosa dilarang pula di bulan lain ya.
Jadi di bulan lain juga dilarang itu ya, dosa kezaliman, maksiat. Tapi sekarang itu lebih besar itu ya di bulan Rajab itu ya. Enggak, sekarang masih Jumada Saniyah sekarang. Iya. Iya. Nanti Rajab itu pas tahun baru juga, Pak. Bersamaan. Iya. Bersamaan 2025, satu Rajab juga gitu. Sama lah gitu. Jadi sekarang masih Jumada Saniyah. Karena keagungan dan kesuciannya begitu besar di sisi Allah. Kata Qatadah ya, Qatadah rahimahullah, sesungguhnya kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya daripada kezaliman di bulan-bulan lain tuh ya. Lebih besar kesalahan dan dosanya tuh di bulan-bulan suci ini ya. Meskipun kezaliman itu sendiri besar dosanya dalam setiap kondisi, namun Allah menjadikan besar sebuah perkara menurut yang Ia kehendaki. Karenanya kita harus perhatikan mengagungkan bulan-bulan haram ini dengan menjaga batasan-batasan Allah Ta'ala, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, bersemangat dalam melakukan ketaatan dan ibadah sesuai dengan keridhoannya. Ikhris ala ma yanfa'uk ya. Bersemangatlah dalam apa yang bermanfaat bagimu gitu ya. Selain itu, setiap muslim hendaknya tidak menzalimi dirinya dengan menerjang hal-hal yang diharamkan gitu ya. Tidak menzalimi dirinya dengan melanggar atau menerjang apa yang Allah haramkan, yang dibenci olehnya, atau melanggar batasan-batasan Allah, khususnya di bulan-bulan ini dan juga bulan-bulan lainnya. Nah, secara spesifik ya, satupun amalan tuh ya, hadis khususnya gitu ya, harus amalan apa saja di bulan Rajab ini, ya, itu tidak ada ya, tidak ada kekhususan ya. Iya, tidak ada kekhususan apakah ada saum Rajabnya atau salatnya gitu ya, tidak ada kekhususan tuh ya. Akan tetapi dikembalikan pada keumuman tuh ya, keumuman sebagaimana bulan-bulan lainnya gitu ya. Akan tetapi dituntut untuk lebih banyak ya gitu. Nanti apalagi di bulan Sya'ban, bahwa Nabi itu saumnya juga luar biasa ya di bulan Sya'ban ya. Hampir seperti sebulan ya, seperti sebulan, tapi tidak sebulan penuh sebenarnya ya. Cuman tidak tidak merutinkan hingga sebulan penuh, tapi seperti sebulan gitu ya gitu. Karena apa? Karena emang begitu rajinnya beliau ya. Kalau kita kadang nggak kuat ya. Iya. Jadi kembali misalnya kalau kita sudah rutin Senin Kemisnya terus tuh ya. Senin Kemis, kuatkan Senin Kemis gitu ya, terus pertahankan ya. Ya, jadi Senin Kemisnya kuatkan, pertahankan gitu ya. Lebih bagus lagi ditambah ya, ditambah dengan pertengahan bulan itu ya, mulbitnya. Terus juga apalagi kalau bisa ya saum Daud ya, saum sehari, berbuka sehari gitu ya. Belum sedekah, belum kebaikan-kebaikan lainnya ya. Mau kebaikan sifatnya ubudiyah maupun sosial gitu ya gitu. Nah, itu akan berpahala yang lebih besar di bulan bulan suci ya. Karenanya inilah waktu-waktu yang utama ya sebelum kita masuki bulan Ramadan.
Karenanya sum minal hurumi watruk ya. Saumlah pada bulan-bulan haram dan tinggalkanlah. Maksudnya utamakan diantaranya persiapkan ya saumnya dan tinggalkanlah keharaman ya gitu. Tinggalkanlah keharaman. Nah, saum yang disyariatkan di bulan Rajab ya sebagaimana yang lainnya, yakni Ayyamul Bid ya 13, 14, 15 ya setiap bulan Hijriah. Dan saum di antaranya saum Daud ya. Nah, itu dan juga kalau ada saum nazar ya, ya harus ditunaikan saum nazar gitu ya. Atau kalau ada hutang saum bersegeralah dari sekarang juga ya hutang saum tuh ya. Dari sekarang jangan ditunda-tunda ya. Nanti keburu lupa, keburu susah lagi gitu ya cari waktu nak gitu ya. Nah, itu. Di antaranya juga kita harus memaksimalkan sholat kita pula ya untuk semakin khusyuk ya, semakin mendekat pada Allah ya, taqarrub ila Allah ya. Tentunya juga ada sebuah pelajaran walaupun ikhtilaf di kalangan para ulama bagaimana mensyariatkan sholat ya di bulan Rajab itu ya melalui Isra dan Mi'raj ya gitu. Nah itu ya yang sholat 5 waktu. Maka ini pelajaran buat kita untuk perbaiki sholat kita ya. Perbaiki sholat. Gimana? Ya Allah alam kalau Nabi sebelumnya juga sholat. Cuman nggak tahu kalau berapa waktunya nggak tahu. Saya belum lihat ya. Dan juga bulan Rajab ibarat muqaddimah tuh. Bulan Rajab itu muqaddimah bagi bulan Ramadan. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya mempersiapkan diri di bulan Rajab untuk menyambut bulan Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Balkhi ya. Syahrul Rajabin. Syahrul atau syahruz zar'i ya. Wa syahru Sya'ban. Syahru syakyiz zar'i. Wa syahru Ramadan. Syahru hasadiz zar'i. Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban bulan menyirami tanaman, sedangkan Ramadan bulan memanen tanaman ya. Dan juga beliau berkata masalu syahri Rajabin masalul rih wa masalu Sya'bana masalul goim wa masalu Ramadana masalul mator. Bulan Rajab ibarat angin, bulan Sya'ban ibarat mendung, sedangkan bulan Ramadan ibarat hujan ya. Maka siapa yang tidak menanam ya, yang ia tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyirami tanamannya di bulan Sya'ban,
maka bagaimana dia memanen pahala di bulan Ramadan? Ya, karenanya kita berdoa supaya sampai di bulan Ramadan ya, agar kita diberkahi di bulan Rajab, di bulan Sya'ban pula gitu ya. Dan sampai ke bulan Ramadan ya. Boleh ya kita berdoa juga tuh ya. Doanya variasi gitu ya. Kalaupun misalnya ada doa yang hadisnya lemah, tapi ya itu kan lafaz doa, tidak apa-apa ya. Kalau lafaz doa dengan hadis yang lemah sekalipun ya tidak masalah gitu ya. Karena dia hendak berdoa ya gitu. Hanya memang disebutkan hadisnya lemah gitu ya gitu. Di antaranya kan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balagna Ramadan. Nah, ini di antaranya ya, masih ada riwayat yang lain tuh ya. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Memang dinilai lemah oleh Imam An-Nawawi ya, Ibnu Rajab dan juga Al-Albani. Tapi ya ini adalah lafaz doa ya, tidak mengapa ya. Di antaranya para ulama membolehkan lafaz doa karena dia tujuannya itu ya hendak memanjatkan doa kepada Allah ya gitu. Maka tidak mengapa ya. Silakan saja dipakai itu ya. Atau bisa dengan lafaz yang lain ya. Nah, demikian itu di bulan Rajab dan keutamaannya serta bagaimana serba-serbi bulan Rajab ya. Barakallahu fikum.